standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton setia Media Putih. Malam ini saya dan beberapa kru beserta tamu akan membahas masalah pilkada dengan judul Pilkada Ajang Mencari Pemimpin yang Berintegritas. Malam ini saya ditemani oleh salah seorang pemerhati sosial, kemudian dosen di salah satu perguruan tinggi di Sangatta atau Kutai Timur. Beliau juga merupakan salah satu penulis kolom yang tulisan-tulisannya banyak tersebar di media-media sosial atau media-media mainstream. Beliau adalah Dr. Muslimin MSI. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam. Saya panggil Pak Mus saja ya Pak ya. Sama. Ya, biar lebih akrab apa yang akan kita bicarakan nanti supaya lancar gitu. Ya. Santai aja, Pak. Santai aja. Ya. Pak Mus, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan pilkada sebagai ajang mencari pemimpin berintegritas, saya akan memberikan prolog dulu bahwa pilkada di 2020 ini diikuti oleh 270 kabupaten kota yang ada di Indonesia dengan biaya yang digelontorkan oleh negara berkisar sekitar 15 triliun. Ini angka yang sangat fantastis dan besar, Pak. Sebuah harga yang dibayar oleh rakyat untuk mencari pemimpin di setiap kabupaten kota yang ada di negeri ini. Pak Mus, malam ini saya ingin bertanya Pak, di dalam proses pilkada itu apa-apa aja yang dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyatnya? Ya, baik, makasih Pak Asri, para pendengar yang saya hormati. Jadi kalau kita berbicara pemilu secara umum, ya, pemilu secara umum, ya, apakah pemilu presiden? Ya, pemilu legislatif, dan terkhusus pemilu pilkada. Ya. Nah, sebetulnya ada 4 komponen utama yang berperan di dalam. Ya. Yang pertama adalah pemerintah. Adalah pemerintah. Terus yang kedua adalah penyelenggara. Penyelenggara pemilu itu sendiri. Ya, penyelenggara pemilu. Lalu yang ketiga adalah masyarakat sebagai pemilih. Ya. Dan keempat adalah kandidat atau calon yang akan berkompetisi. Ya. Nah, sekarang kita melihat yang pertama, pemerintah sebagai regulator sekaligus sebagai fasilitator dalam proses ini. Pemerintah sebagai regulator sekaligus sebagai fasilitator terlaksananya ajang kontestasi. Iya, karena pemerintah dengan kewenangannya. Jadi kalau kita bicara konteks pemerintah itu eksekutif dan legislatif. Nah, nanti lembaga ini akan merumuskan satu regulasi, peraturan, undang-undang terkait dengan pemilu. Jadi nanti pemerintah eksekutif, lalu legislatif akan melakukan proses membuat undang-undang, menjadi pedoman di dalam penyelenggaraan pemilu ini. Nah, terus penyelenggara KPU dan Bawaslu. Nah, nanti lembaga ini akan merumuskan regulasi yang ada di undang-undang tadi. Maka lahirlah PKPU, peraturan KPU, lalu peraturan Bawaslu. Nah, ini menjadi panduan teknis bagi penyelenggara di dalam melakukan proses itu. Lalu ada masyarakat, pemilih, dan calon. Pertanyaan besarnya dari proses ini, siapa yang paling dominan atau yang paling bertanggung jawab dari proses ini, sehingga nanti akan melahirkan satu pemimpin yang berkualitas. Nah, kalau dilihat konteks regulasi itu, maka leading sektornya sebetulnya ada di penyelenggara, KPU dan Bawaslu. Ya, karena KPU sebagai eksekutornya, pelaksana di lapangan, lalu Bawaslu sebagai pengawas dari apa yang dilaksanakan oleh KPU tadi. Jadi kalau penyelenggaranya tidak profesional, tanda kutip begitu, tidak profesional, maka ini menjadi
persoalan besar. Jadi penyelenggara sebagai leading sektornya, kemudian lalu ada masyarakat sebagai pemilih. Nah, ini dua komponen dasar ini tidak bisa dipisahkan. Nah, fakta hari ini, ini banyak masalah sebetulnya. Ya, kalau kita lihat beberapa media, katakanlah misalnya beberapa tahun terakhir ini, banyak masalah di penyelenggara, lalu di masyarakat kita banyak yang katakanlah terkontaminasi dengan pragmatisme itu ya. Jadi pemilih kita dalam tanda petik menurut Pak Muslimin itu masuk dalam kategori banyak di antara mereka yang pragmatis. Iya, ini kita tidak bisa menjustifikasi secara umum ya, atau menyalahkan mereka. Karena sebetulnya masyarakat kita itu kan wait and see gitu ya, menunggu gitu ya, menunggu dan melihat. Nah, sebetulnya bagaimana mencerdaskan pemilih ini? Kan endingnya sebetulnya di situ. Nah, ini tanggung jawab dasarnya sebetulnya selain pemerintah adalah partai politik. Partai politik. Nah, celakanya selama ini ya saya tidak tahu secara pribadi ya. Kalau saya mengamati itu sepertinya ini kok seperti tidak jalan itu ya. Partai politik tidak melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Saya tidak mengatakan tidak melakukan, tapi sepertinya kurang optimal di dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat kita itu tanda kutip tersandra dengan kepentingan. Jadi, nah ini mereka tidak bisa menyampaikan hak pilihnya secara cerdas, secara profesional. Ini kata tersandra ini Pak, tersandra oleh kepentingan pribadi. Nah, apakah tersandra ini menyandra mereka selama 5 tahun atau bagaimana? Nah itu tadi, jadi kalau kita mencermati secara konteks pragmatisme, itu sebetulnya sifatnya temporari saja, sementara, ya. Karena itu tadi, ya. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Barangkali masyarakat kita sebagian ada yang tidak percaya, ada ketidakpercayaan. Mungkin saja mereka kecewa ya terhadap janji-janji politik yang pernah disampaikan, lalu tidak direalisasikan, sehingga muncul apatis. Nah, apatis nanti yaitu tadi pragmatisme dengan masuknya kelompok-kelompok tertentu, sehingga mereka sangat mudah. Saya menangkap poin terkait dengan kata kecewa yang Pak Mus katakan tadi itu. Kecewa itu mungkin, nah di sini mungkin pintu masuknya untuk kita bicara terkait dengan integritas seorang calon. Iya, jadi kita bicara dulu, karena kita tidak akan mungkin melahirkan calon pemimpin, output dari pemilih itu, kalau proses pemilunya sendiri tidak berkualitas. Jadi kalau kita ingin berharap akan melahirkan pemimpin berkualitas, output dari pemilih itu, maka tentu prosesnya harus berkualitas. Proses pemilih itu harus berkualitas. Nah, siapa yang bertanggung jawab tadi saya sudah katakan, ada penyelenggara, lalu ada masyarakat. Nah, kedua komponen ini kan harus berkualitas. Penyelenggara harus profesional, harus menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional. Lalu masyarakat juga menyampaikan hak pilihnya secara cerdas. Secara cerdas. Nah, kalau ini tidak jalan ya sulit kita akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Ya, jadi mestinya dibangun dulu sebetulnya. Bagaimana mencerdaskan pemilih. Nah, itu yang problem kita selama ini. Karena tadi ya proses pendidikan politik di masyarakat secara pribadi saya melihat sepertinya tidak jalan optimal. Nah, saya tidak tahu apa masalahnya, karena kalau kita melihat di beberapa kondisi hari ini, memang sepertinya hampir tidak jalan sebetulnya itu ya. Nah, ini kita mempertanyakan, saya pribadi mempertanyakan, ini bagaimana kedudukan partai politik? Karena partai politik itu kan yang punya konstituen. Nah, mestinya masyarakat kita ini diberikan pencerahan pendidikan politik. Kemudian apakah itu hanya peran partai politik, Pak? Bukankah juga itu merupakan peran para akademisi, para kampus, kemudian lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada di daerah? Iya, semua berperan, termasuk pemerintah juga.
pemerintah, kemudian masyarakat secara umum. Tapi yang paling bertanggung jawab sebetulnya ya ada di partai politik itu, karena iya, karena mereka ini kan yang punya konstituen, yang memilih, gitu ya. Makanya apa namanya, pada saat pemilu kan ada konstituen, ada dana aspirasi misalnya. Nah, sebetulnya itu kan bisa diarahkan untuk menjadi apa namanya, bahan untuk mencerdaskan pemilih. Mencerdaskan pemilih. Iya. Dari aspirasi anggota DPR yang sekarang yang disebut apa itu, pokir. Iya. Itu adalah bagian daripada bagaimana mencerdaskan pemilih. Iya, sebetulnya bisa. Secara teknisnya saya tidak tahu seperti itu ya. Tapi yang pasti bahwa kita ada masalah di sana. Kita ada masalah di masyarakat kita sebagian. Ya, kita tidak memberikan pendidikan politik yang benar. Nah, ketika musim pemilu, katakanlah pilkada nanti, nah, masyarakat kita sangat mudah terpengaruh. Karena tadi, sehingga pragmatisme yang cenderung transaksional itu kadang tidak bisa dihindari. Ya, kalau bahasa-bahasa sederhananya ya mungkin serangan fajar, serangan siang dan seterusnya. Betul. Ini kan fenomena-fenomena yang telanjang di depan kita sebetulnya. Nah, diperparah lagi, penyelenggara tidak mampu mengawasi itu ya. Penyelenggara dalam hal ini Bawaslu. Iya, karena faktanya kan banyak sekali itu ya. Kalau kita melihat beberapa kasus itu ya. Nah, banyak yang melakukan praktek-praktek kecurangan. Nah, saya pribadi nggak tahu bagaimana peran Bawaslu mengawasi ini itu sebetulnya itu ya. Nah, mestinya pelanggaran-pelanggaran seperti itu ya harus ada konsekuensi hukumnya. Sebenarnya sudah ada konsekuensi hukumnya, Pak. Hanya konsekuensi hukum atau undang-undang yang mengatur pelanggaran pemilu ini sekarang untuk dijalankan, implementasikan, Pak. Ya itu saya tidak tahu implementasinya secara ini ya. Tapi yang pasti bahwa perangkat hukum kita sebetulnya sudah cukup bagus itu ya. Baik di KPU sebagai teknis penyelenggara maupun di Bawaslu sebagai teknis pengawasan itu ya. Artinya kalau ada pengawasan, kan pengawasan kan mulai dari tingkat desa, bahkan di TPS sudah ada pengawas. Atau jangan-jangan begini, Pak Mus. Akibat dengan lemahnya penegakan hukum, kemudian masyarakat juga cenderung pragmatis, sehingga banyak atau ada beberapa orang yang memiliki integritas, memiliki kualitas, akhirnya tidak mau terjun ke dunia politik. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Karena ya itu tadi, makanya tadi pagi saya ada tulisan itu ya, sebetulnya itu ya. Kalau kita merujuk beberapa pendapat filosof tentang politik. Nah, itu banyak yang memaknainya secara negatif. Nah, padahal sebetulnya politik itu, kalau menurut beberapa ahli filosof itu sebetulnya proses atau suatu kegiatan dalam rangka memperjuangkan kepentingan umum untuk kebaikan umum sesuai dengan permintaan masyarakat umum. Itu substansi politik. Nah, itu substansi, itu filosofinya sebetulnya. Tapi fakta hari ini kan tidak seperti itu. Fakta, saya ada tulisan. Nah, oke Pak, sementara di itu saya menyapa dulu ini para kawan-kawan yang sudah mulai bergabung di kita ini. Ada Pak Eko, kemudian ada Jenny Matana, ada Bapak, ya kan? Om, terkait pemilihan pemimpin secara rasional, pemimpin seperti apa yang layak diangkat? Sebentar kita bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Silakan Pak, dilanjut tadi. Jadi itu ya. Jadi saya berpendapat begini, ada pergeseran paradigma atau perbedaan makna tentang memahami politik itu. Ya. Jadi, nah karena ada pergeseran makna tadi, maka kecenderungan di tingkat bawah, yaitu tadi bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, kita tidak berbicara untuk hari esok. Untuk hari esok. Iya. Yang artinya hari ini bisa terpenuhi. Yang penting hari bisa terpenuhi. Itu frasa sederhananya. Padahal sebetulnya kan tidak seperti itu. Kalau mengutip di beberapa pendapat ahli tentang itu ya. Nah, katakanlah misalnya nih, saya mengutip dari salah satu filosof politik hari ini, bahwa
politik itu sebetulnya ya. Nah ini dari Samuel Johnson ini tulisan saya tadi pagi bahwa politik itu tidak lebih baik dari sebuah cara untuk mencapai kekuasaan. Politik itu tidak lebih baik daripada mencapai kekuasaan. Nah ini filosofinya itu ya. Artinya kalau kita maknai kondisi hari ini, maka ada pergeseran makna itu ya, bahwa banyak orang ya memaknai bahwa politik itu ya bagaimana kita mendapatkan kekuasaan, apapun caranya. Politik itu ada merupakan tangga untuk mencapai kekuasaan. Iya. Mungkin begitu yang dimaksud dengan dasar filosofi dari itu. Ya. Nah, kembali ke tadi itu ya, masalah pemilu tadi. Iya. Nah, konteksnya bagaimana mencari pemimpin yang berintegritas. Iya. Nah, kalau kita merujuk konsep ini, saya mengutip beberapa pendapat ahli itu ya. Iya. Bahwa kualitas itu bisa dimaknai dua hal ya. Pertama, kualitas integritasnya, kemudian kualitas kompetensinya. Nah, yang pertama ini sebetulnya yang sangat langka di saat ini. Jadi kalau kita berbicara integritas, itu nanti fokusnya ke moral, etika. Dari situ nanti terbangun kejujuran. Nah, ini yang menjadi barang langka. Lalu yang kedua adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini terkait dengan kemampuan kita, apakah kemampuan manajerialnya atau kemampuan di bidang teknisnya, keilmuannya. Nah, kedua hal ini sebetulnya menjadi modal untuk menjadi seorang pemimpin berkualitas. Modal dasar. Tetapi lagi-lagi kalau dalam konteks pemilu, dua ini tidak bisa didapatkan kalau pemilu tadi prosesnya tidak berkualitas. Pemilu dalam yang kita bahas malam ini Pak, pilkada. Iya, pilkada. Dengan pilkada. Pilkada. Jadi kalau kita mau melihat output dari pilkada tadi, ya kualitas integritasnya dan kualitas kompetensinya, maka akan sulit didapat kalau prosesnya di bawah tidak berkualitas. Karena pemilih yang pragmatis tadi, mereka tidak akan melihat ke sana. Mereka tidak akan melihat bagaimana integritasnya, bagaimana kompetensinya. Mereka tidak melihat ke sana karena mereka sudah tersandra dengan pragmatis tadi. Pragmatis, wani biro. Nah itu tadi. Jadi pragmatis itu kecenderungannya transaksional. Nah ini kan sebetulnya yang perlu diperbaiki. Nah, praktek transaksional ini tidak hanya menyandra para pemilik suara Pak sebenarnya, juga menyandra para kandidat ketika bertarung dan menang. Ya itu tadi, karena perusahaannya begini ya. Kalau saya ulang tadi bahwa kan kembali ke tadi pemaknaan tadi politik mencari kekuasaan, apapun caranya tanda kutip. Nah kalau kita mengartikan secara sporadis seperti itu, maka kita tidak akan mendapatkan pemimpin kualitas. Sebab syarat kualitas tadi, yaitu pertama berintegritas, kedua memiliki kompetensi yang baik. Betul. Nah, kompetensi dalam hal ini kapabilitas dia. Iya, kapabilitas. Bisa kapabilitas sebagai manajer. Jadi kompetensi itu ada banyak urutan. Betul. Ada kompetensi manajerial, ada kompetensi bidang. Kalau dia manajerial, nah itu terkait dengan nanti pengelolaan dia sebagai pimpinan. Betul. Sebagai kepala daerah misalnya. Bagaimana memanage, bagaimana mengelola daerah. Lalu kompetensi bidang. Kompetensi bidang ini terkait dengan keilmuan. Betul. Bagaimana mengelola anggaran misalnya, bagaimana merancang pembangunan, mulai dari perencanaan sampai kepada eksekusinya, lalu sampai kepada evaluasi dan seterusnya. Nah ini kan semua harus dikelola dengan kompetensi orang-orang yang memiliki kompetensi bidang tadi. Bahwa kalau begitu Pak, tidak semua orang yang memiliki sesuatu bisa menjadi seorang pemimpin atau menjadi kepala daerah. Persyaratan normalnya tadi itu kan. Kalau saya berbicara normatif, betul. Normatif. Artinya siapapun boleh menjadi kepala daerah. Siapapun boleh menjadi kepala daerah, asalkan memenuhi syarat yang di undang-undang. Artinya siapapun, apakah dia berlatar belakang
akademisi, pengusaha dan seterusnya, asalkan memenuhi syarat undang-undang. Nah, cuma ada tanda kutip tadi bahwa persyaratan itu kan tidak berlaku secara absolut. Artinya absolut itu ya sudah, yang penting secara administrasi sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat. Ada persyaratan yang lebih detail lagi, yaitu tadi memiliki integritas, lalu memiliki kompetensi. Atau begini Pak, mungkin ini kan masyarakat juga tidak semuanya tahu bahwa calon yang akan saya pilih ini memiliki integritas, memiliki kualitas, memiliki kapabilitas. Mungkin pola kampanyenya diubah. Maksud saya begini, pola kampanyenya tampilkan beberapa calon, kemudian berdiri di hadapan rakyat untuk menyampaikan kemampuan dia. Nah itu yang normatifnya seperti itu. Nah, dalam proses kampanye itu yang nomor seperti itu. Ada baliho, ada penyampaian visi program di mana-mana, apakah di pinggir jalan dalam bentuk baliho, spanduk, atau melalui media sosial. Itu normatifnya. Tapi betul Pak, itu normatif. Ada baliho sebagai algaka, tetapi yang selama ini kita tidak pernah lihat dan tidak pernah lakukan, seperti katakan beberapa tahun yang lalu ada namanya konvensi rakyat untuk memilih seorang calon presiden. Dia duduk bareng di situ beberapa orang, beberapa calon, kemudian berbicara di depan rakyat. Nah, di situ bisa rakyat menilai bahwa orang ini bisa menjadi pemimpin saya atau tidak. Jadi sebetulnya cara yang paling itu sebetulnya adalah melihat track recordnya itu ya. Rekam jejak. Rekam jejaknya. Nah, ini yang sebagian masyarakat kita tidak memahami ke sana. Jadi kalau kita mau melihat integritas dan kapasitas seseorang itu, maka barometer alat tolak ukur yang paling enak sebetulnya ada di track recordnya. Selama dia memimpin, katakanlah seperti itu, selama dia menduduki jabatan itu, bagaimana dia itu ya. Nah, masyarakat kan bisa menilai. Apakah yang katakanlah seperti itu ya. Apakah yang pernah dijanjikan itu sudah dilaksanakan atau seperti apa? Nah, masyarakat bisa melihat jadi track record itu. Nah, kalau misalnya belum pernah memimpin, bisa juga dilihat dari track recordnya sebelum dia masuk di pemerintahan misalnya. Bagaimana yang bersangkutan selama ini. Jadi sebetulnya masyarakat itu sudah bisa membaca sebetulnya kalau betul-betul fair atau objektif ingin melihat, ingin menilai tentang kualitas calon yang akan dipilih. Ini ada pertanyaan yang menarik ini Pak. Dari Yuliap ini. Terkait tema apakah masih ada pemimpin yang berintegritas mengingat kos untuk menuju kursi kepemimpinan tidaklah murah. Nah, ini yang dilema kita. Artinya kos politik itu kadang tidak berbanding lurus dengan tadi kualitas. Memang ini persoalan kita, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kos politik khususnya di pilkada itu sangat besar sekali. Apalagi kalau pilkada itu kita tarik ke Kutai Timur dengan 18 kecamatan yang luas wilayahnya hampir sama dengan Provinsi Jawa Barat, tentu membutuhkan kos politik yang paling tinggi. Besar sekali. Nah, itu dia masalahnya di situ. Nah, yaitu tadi. Jadi kalau kita berbicara normatif, yaitu tadi takaran utamanya adalah bagaimana orang itu berintegritas. Kalau kaitan dengan biaya politik, nah ini yang sulit diprediksi. Sebab kita hari ini beberapa kasus itu kasus yang terjadi dan beberapa penelitian nampaknya berkorelasi gitu ya, antara yang tersangkut katakanlah misalnya pidana gitu dengan kos politik yang dikeluarkan selama ini, kayaknya ada korelasi gitu ya. Nah itu tadi kelemahannya, makanya beberapa banyak pakar itu ya, banyak ahli yang memperdebatkan apa tidak sebaiknya sistem ini dirubah ya, pemilu terbuka menjadi pemilu tertutup yang melalui sistem perwakilan supaya kos politiknya bisa ditekan. Nah, itu ya. Tapi saya pikir ini bukan soal cara Pak sebenarnya. Jadi pilkada itu bukan soal apakah dia terbuka atau tertutup. Tapi pilkada itu bagaimana mencari pemimpin atau bupati atau wakil bupati yang betul-betul memiliki integritas sebenarnya. Nah, saya secara pribadi juga tidak terlalu yakin itu ya, tidak yakin dengan itu, karena melihat
saya membacanya dari beberapa regulasi itu ya. Nah, regulasi. Nah, kalau di dalam regulasi kita tentang pemilu itu ya, khususnya pencalonan. Betul. Nah, kan tidak bisa kalau tidak berkoalisi, kecuali partai politik itu kursinya lebih dari cukup sesuai dengan ketentuan. Betul. Nah, awal koalisi ini menjadi embrio permasalahan sebetulnya. Ya. Antara partai A, partai B, dan seterusnya. Ya, tapi kan sekarang Pak sudah mulai ada kesadaran ini. Saya melihat sudah ada kesadaran partai politik untuk tidak memberikan mahar kepada para calon atau kandidat yang ingin maju di pilkada. Ya itu bagus itu sebetulnya, karena dengan model seperti itu, maka itu bisa meminimalisir ya mengurangi si kandidatnya menjadi tersandra. Betul. Karena sebetulnya mahar politik itu juga menyandra calon sebetulnya. Artinya kita belum bertarung ini sudah keluar banyak duit ini. Betul. Nah, bagaimana kalau kita sudah bertarung? Nah, ini kan sebetulnya menyandra itu ya. Itu dari sisi partai politik kita lihat. Masyarakat juga ini sebenarnya juga harus menahan diri misalnya. Ada calon yang kita mau dukung, tiba-tiba kucuk-kucuk datang membawa proposal, itu juga bagian daripada hal yang sebenarnya diamputasi gitu. Ya itu tadi kembali lagi tadi, karena pemilih kita bisa dikatakan belum kategori pemilih cerdas. Nah, oleh karena itu, karena pemilih kita tadi sifatnya pragmatis, tidak cerdas, akhirnya ada pemilih mengatakan begini, Pak. Masyarakat yang tidak berintegritas akhirnya memilih pemimpin yang tidak berintegritas pula. Nah, itu tadi. Jadi ini menjadi persoalan sebetulnya itu. Nah, itu kemudian jadi sangat kompleks ini masalahnya. Betul. Kompleksitas ini akhirnya membuat beberapa daerah tidak bisa membangun dirinya sebagai daerah yang betul-betul bisa dibangun karena hal-hal yang seperti tadi. Kalau kita bisa tarik ke Kutai Timur, APBD kita itu rata-rata di atas 3 T, Pak. Tetapi 3 triliun ini apa yang telah diberikan kepada masyarakat terkait dengan angka itu? Itu masalah kan? Nah itu dia. Jadi poin sebetulnya gini ya, kalau kita betul-betul ingin mendapatkan pemimpin yang berkualitas, maka harus diawali dengan proses yang berkualitas. Nah, saya mengulangi tadi bahwa kualitas itu barometernya ada 2. Pertama kualitas integritasnya, yang kedua ada kualitas kompetensinya. Nah, kalau ini kita tarik ke Kutai Timur misalnya, dengan anggaran yang katakanlah misalnya 3 triliun lebih, nah tentu banyak variabel yang harus kita identifikasi. Betul. Apakah dana yang tanda kutip besar begitu mampu mensejahterakan atau paling tidak mampu melakukan pembangunan secara optimal. Nah, ini kita tidak bisa membahas secara ini karena itu harus terkait dengan variabel data-data yang mendukung itu ya. Tapi kalau kita berbicara konteks pemimpin secara keseluruhan, maka barometernya tadi yaitu tadi 2. Artinya saya meyakini kalau ini kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas dengan 2 barometer tadi, maka apa yang diinginkan oleh masyarakat tadi itu akan mudah. Katakanlah misalnya dengan dana yang besar itu, nanti kepala daerah yang terpilih dengan kriteria 2 tadi, itu akan berada pada koridor yang benar itu ya. Katakanlah misalnya bagaimana membuat perencanaan, lalu mengeksekusinya. Nah, ini akan jalan. Nah, termasuk personal yang akan membantu. Jadi banyak variabel sebetulnya itu ya. Tapi kita poin utamanya adalah output dari pilkada tadi. Output dari pilkada tadi. Ini kita sapa-sapa dulu teman-teman ini, Pak. Ada Barprat ini dari Samarinda. Selamat malam Samarinda. Terima kasih telah bergabung. Ada Geri Matana, kemudian ada Bung Hamsa Mopik, Tiar Matalete, kemudian ada Rizky Alfasis, kemudian ada Yudiap. Selamat malam, semoga apa yang kita sampaikan malam ini bisa disimak dengan baik. Kemudian juga ada Kanjeng Doso, kemudian ada Subur Marsudono. Selamat malam semua mas-mas yang telah bergabung. Silakan memberikan komentar terkait dengan apa yang
kita bahas malam ini. Kemudian ada Cindarana Muang. Komentarnya begini, tirani demokrasi, popularitas, kualitas, dan isi tas. Nah ini gimana ini Pak? Gimana membahasnya nih Pak, Pak Mus? Jadi begini itu ya, persoalan isi tas itu ya, katakanlah seperti itu ya. Itu memang keniscayaan itu ya. Keniscayaan. Nah, tapi dalam konteks positif. Nah, kalau misalnya isi tas dalam konteks negatif, katakanlah misalnya money politik, nah tentu tidak dibolehkan karena itu sudah pelanggaran pemilu ya. Jadi isi tas maksudnya ini bagaimana membiayai organ-organ tim pemenangan di dalam mensukseskan dirinya? Iya, karena dalam konteks pilkada itu mesti kita ada cost itu ya. Karena tidak mungkin dong kita jalan kalau tidak ada biaya. Betul. Kita harus ada tim, ada orang membantu kita. Nah, ini kan harus ada anggarannya, misalnya ke lapangan, kan mereka harus diberikan ada bensin, ini kan kos politik. Nanti pada saat mau pemilu, nah kita calonnya kan harus menyiapkan saksi. Nah semua ini kan harus ada biayanya dan seterusnya. Itu dalam konteks politik. Jadi itu keniscayaan nggak bisa dihindari memang. Jadi kalau kita berbicara biaya, itu memang ya wajib, tapi dalam konteks positif. Dalam konteks positif. Yang tidak boleh itu ketika isi tas itu sebagai alat untuk membeli suara. Nah itu dia, itu sudah masuk pelanggaran, itu kan. Nah, kalau ada seperti itu sudah masuk pidana. Nah nanti Bawaslu itu akan bisa memproses dan seterusnya, ya. Nah jadi saya memaknainya bahwa isi tas itu dalam konteks positif, karena memang faktanya nggak bisa dihindari. Kita mau berkompetisi itu memang perlu biaya, itu ya. Perlu biaya. Kita harus membiayai organisasi kita, membiayai tim kita. Nah kalau ini tidak didukung ya nggak bisa jalan kita. Kita bisa stagnan. Ya stagnan. Nah kalau misalnya kompetisi itu hanya sebagai katakanlah hanya meramaikan saja, ya sebaiknya tidak usah berkompetisi. Karena itu akan membuang biaya saja kan. Kata Gubernur Kaltim menghabisi baterai Pak. Nah, itu. Jadi Pak Asri sebetulnya begini, yang ingin saya sampaikan sebetulnya, kalau kita ingin betul-betul mau mencari pemimpin berkualitas itu ya, maka kita memulainya dari prosesnya. Gitu ya. Nah prosesnya itu mulai dari penyelenggaranya. Nah KPU, Bawaslu ini mesti proporsional menjalankan fungsinya dengan baik. KPU menjalankan tahapan sesuai dengan yang diatur dalam regulasi ya undang-undang. Lalu Bawaslu juga menjalankan pengawasan sesuai dengan regulasi. Kalau misalnya KPU ada pelanggaran, ya nanti Bawaslu bisa bertindak. Atau ada kandidat melakukan pelanggaran, maka Bawaslu bisa melakukan sanksi dan seterusnya. Nah, kalau ini berjalan secara normal, katakanlah berjalan secara profesional, maka nanti masyarakat di bawah itu akan ngikut sebetulnya. Artinya mereka kan nanti kalau berani melakukan pelanggaran, kan ada sanksi hukum. Katakanlah misalnya tadi itu menerima serangan pajar, kan ada sanksi. Jadi sanksi hukumnya itu kan kalau kita menerima kan sudah masuk kategori suap sebetulnya. Yang menjadi persoalan sekarang Pak ini Bawaslu juga tidak greget Pak. Di depan mata mereka dia sudah tahu sebenarnya, tetapi tidak berani menangkap. Ini persoalan juga nih. Itu. Apakah juga karena Bawaslu-nya kurang memiliki integritas atau gimana? Saya tidak dalam kapasitas itu ya, komentar ya. Yang pasti bahwa di awal saya sudah mengatakan bahwa salah satu komponen sebagai lini sektornya suksesnya pemilu itu, khususnya pilkada itu ada KPU dan Bawaslu. Di penyelenggara, lini sektornya KPU dan Bawaslu. Terlepas apakah mereka profesional atau tidak, ya biar nanti masyarakat yang menilai, kan? Karena toh mereka juga duduk melewati proses yang secara fair itu kan. Atau begini Pak, saya khawatir dalam proses pemilihan penyelenggara ini juga sudah dimulai tanda petik untuk kepentingan gitu. Kepentingan misalnya ada yang berkepentingan di bidang situ, akhirnya dimasukkanlah orang-orang yang pro ke dia. Nah itu saya tidak kapasitas itu menjawab. Karena kemungkinan seperti itu bisa saja. Bisa terjadi. Tapi fakta saya nggak punya data itu ya. Apakah ada seperti itu atau tidak itu ya. Nah,
Tapi yang pasti bahwa tadi penyelenggara pemilu harus profesional. Harus profesional. Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Bagaimana menyikapi dengan sikap pemilih yang kurang cerdas yang dapat mengakibatkan tergadainya integritas para pemimpin? Ya itu tadi, kita mau mencerdaskan pemilu itu kan tidak instan. Ada proses. Ada proses. Ya. Kalau misalnya menjelang pemilu katakanlah pilkada beberapa bulan ke depan baru kita ingin, nggak bisa. Jadi mestinya proses pencerdasan pemilu itu atau pendidikan politik itu kan harus masif. Betul. Harus jalan terus. Tidak bisa kalau bersifat instan. Nah, yang terjadi selama ini kan ya itu tadi, kita menyaksikan sendiri. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba masyarakat katakanlah misalnya begitu terkontaminasi, lalu tiba-tiba berubah memilih yang tadinya memilih A kemudian memilih B karena ada faktor X-nya, ya menurut saya ya itu tadi konsekuensi dari pendidikan politik yang tidak optimal selama ini. Nah, apakah masyarakat disalahkan? Ya tentu masyarakat tidak bisa disalahkan juga. Masyarakat tidak bisa disalahkan dengan praktek-praktek money politik yang terjadi selama ini. Masyarakat itu kalau bahasa saya itu sebetulnya korban. Korban. Nah, yang perlu bertanggung jawab itu adalah partai politik ini. Mestinya ada optimalisasi pendidikan politik kepada masyarakat, karena mereka ini kan konstituennya. Konstituen dari partai politik. Jadi sebenarnya letak persoalan yang kita hadapi selama ini adalah persoalan pendidikan politik di tingkat tapak atau di masyarakat. Masyarakat itu karena problemnya tadi bahwa ketika kita ingin mencari pemimpin berkualitas sebagai output dari pemilu itu karena pilkada, maka harus dimulai dari pencerdasan pemilih tadi. Bagaimana mungkin kita mendapatkan output pemilu, kualitas calon output dari itu, calon kepala daerah misalnya, kalau proses pemilunya tidak berkualitas. Nah, salah satu proses yang bermain di sana yang ikut aktif adalah pemilih tadi. Nah, kalau pemilihnya tidak berkualitas, pasti outputnya tidak berkualitas. Dan sekarang masih banyak kita dengar, Pak, di masyarakat kita. Ada wamu kudukung kok. Tidak ada wamu tidak kupilih kok. Ini luar biasa memang, Pak. Itulah yang dimaksud dengan pragmatis yang cenderung transaksional. Nah, itulah sebetulnya yang harus kita perbaiki. Nah, ini tanggung jawab kita bersama, ya bukan hanya pemerintah, partai politik, tapi kita itu ya. Kita menyadarkan ke mereka bahwa sebetulnya cara-cara seperti ini tidak bagus, tidak bagus karena ya artinya kita menerima katakanlah uang seperti tadi itu, maka mungkin 5 tahun kita menderita katakanlah seperti itu ya. Nah, jadi bahwa kalau kita ingin betul memikirkan bagaimana menghasilkan pemimpin yang berkualitas, maka sebetulnya kembali ke diri kita. Harus karena sebetulnya di antara calon katakanlah misalnya Kalimantan Timur itu ya. Nah, ini ada berapa daerah yang akan bertarung? Ada 11, Pak. Ada 9 kalau di Kaltim. Nah, sebetulnya masyarakat di itu kan sudah melihat, sudah bisa membaca siapa sih calon yang saya pilih. Katakanlah misalnya di Bontang, itu kan sudah kelihatan, atau di Kutai Timur misalnya. Jadi track recordnya itu kan sebetulnya sudah bisa kita lihat. Apakah dia calon yang sudah ada sebelumnya atau calon baru, itu kan tergambar semua. Betul. Jadi sebetulnya ini kembali ke kita masyarakat. Apakah kita menjatuhkan pilihan itu karena memang layak dipilih? Kira-kira begitu ya. Apakah kita jatuhkan pilihan itu karena layak dipilih atau kita memilih orang itu karena kita dikasih duit? Kan itu persoalannya di situ, Pak. Itu. Kalau saya Pak Asri berbicara normatifnya, bahwa kalau kita ingin mendapatkan pemimpin berkualitas, maka tolak ukurnya tadi itu. Pertama adalah kualitas integritas, kemudian kualitas kompetensi. Ini 2 hal ini nggak bisa dipisahkan. Betul. Karena nanti yang terpilih menjadi nahoda kita. Bagaimana bisa menahodai perahu kapal besar ini kalau dia tidak memiliki kualitas integritas? Betul. Tidak memiliki kualitas kompetensi. Nah, ini 2 prasyarat ini yang harus dimiliki seorang calon. Seorang calon kemudian menjadi tolak ukur masyarakat. Kalau ini kita pahami, saya kira yang namanya isi tas dalam konteks negatif itu bisa dihindari sebetulnya. Bisa dieliminir. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Selalu di musim pilkada banyak yang menyuarakan stop pembodohan rakyat. Tapi tidak ada satupun yang berani menyuarakan stop jago rakyat bodoh.
Nah, ini pertanyaan yang yang memancing diskusi panjang sebenarnya. Yeah. Itu. Nah, bagaimana menurut Bapak cara mengedukasi masyarakat terkait dengan apa yang ditanyakan tadi itu? Iya. Nah, ini satu persoalan mendasar kita ya. Saya mengamati secara pribadi ya, bahwa ketika calon ingin bertarung ya, lalu ke masyarakat menyampaikan visi misinya, itu kan lebih banyak menyampaikan tanda kutip visi misi atau program yang kadang kurang realistis, tidak terukur. Betul. Nah, celakanya masyarakat kita terbuai dengan itu, ya. Nah, sebetulnya masyarakat kita itu tidak terlalu percaya itu sebetulnya dengan visi misi itu, tidak terlalu percaya. Nah, karena tidak terlalu percaya seperti itu, maka yang dibangun sebetulnya adalah bagaimana masyarakat itu melihat tadi track recordnya. Ini persoalan, kembali lagi ke persoalan track record seorang calon, ya. Nah, track record itu kan banyak cara bisa kita lihat. Jadi apakah melalui orang lain, ya, atau melalui pengamatan kita pribadi. Betul. Nah, kalau kita misalnya berada di daerah itu, kan sangat gampang kita melihat. Betul. Bagaimana si A selama ini, bagaimana si B selama ini. Nah, kalau misalnya pemilih itu memahami dengan baik, lalu menanyakan ke hati nuraninya bahwa kalau saya memilih ini, maka saya meyakini bahwa akan ada perubahan yang positif. Tapi kalau misalnya tidak meyakini itu, lalu ada faktor X-nya tadi, nah ini yang banyak masalah. Nah, ini yang membuat banyak sandra-sandra yang terjadi. Gitu. Iya, jadi masyarakat kita tersandra dengan problem seperti itu, antara memilih dengan hati nuraninya dengan yang sudah ada di depan mata, tanda kutip ya, sudah di depan mata. Betul. Nah ini memang tidak sulit, tidak sulit. Oke Pak. Kemudian ini persoalan, kembali lagi ke persoalan integritas sebenarnya nih, bahwa apa sih integritas itu sebenarnya? Iya, kalau sederhananya integritas itu kan saya langsung ke poin intinya ya, itu terkait dengan moral, etika, lalu nanti di ujungnya ada kejujuran. Jadi poin sebetulnya itu kejujuran. Integritas adalah kejujuran. Atau satunya kata dengan perbuatan. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, memang dalam kondisi seperti ini kita akan sulit menemukan seperti itu ya. Berat sekali. Tapi paling tidak kita mendekati model seperti itu. Paling kita mendekati, kita menemukan sosok seperti itu. Kalau kita mencari yang sempurnanya, ya tentu tidak. Betul. Nah, sangat susah kita mendapatkan seorang calon pemimpin yang sempurna, kemudian katakanlah seperti Nabi kita misalnya. Sangat susah untuk mendapatkan, apalagi yang bergelut di dunia politik yang selama ini memberikan tanda petik pertanyaan di benak masyarakat. Makanya masyarakat akhirnya masa bodoh terkait dengan apa yang dipilihnya itu. Jadi memang ini persoalan mendasar itu ya, mencari figur yang benar-benar berintegritas di kondisi hari ini. Sepertinya kita mencari jarum yang jatuh di jerami itu. Jadi sangat sulit itu ya. Tapi yang kita ingin adalah seorang person yang mendekati model seperti itu. Jadi paling tidak ada nilai-nilai kejujuran ya. Sehingga ketika diberikan amanah oleh rakyat, maka dia mampu menjalankannya dengan baik. Artinya tidak mengecewakan, tanda kutip. Betul. Walaupun mungkin nanti di dalam prosesnya tidak sepenuhnya 100% mampu memenuhi janjinya. Itu juga mustahil. Karena kita ini manusia kan punya sangat banyak keterbatasan. Tapi paling tidak apa yang pernah diucapkan, dijanjikan, paling tidak bisa realisasikan, walaupun mungkin tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Betul. Jadi memang persoalan
persoalan pemimpin itu bahwa tidak bisa memuaskan semua orang. Iya. Karena bupati, wakil bupati, anggota DPR itu bukanlah seseorang yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk memuaskan semua orang. Gitu. Nah, makanya begini, makanya setiap calon ya katakan kepala daerah itu membuat janji dalam bentuk program, kemudian visi misi kira-kira begitu ya. Nah, janji yang disampaikan ini ke masyarakat ya paling tidak bisa dilaksanakan ya. Artinya walaupun tidak semuanya, tidak 100%. Tidak 100%. Katakanlah dia berjanji hanya 10 poin. Iya. Dia bisa memenuhi janjinya itu 5 poin. Iya, makanya janji yang ingin disampaikan itu harus realistis, gitu kan? Iya. Harus realistis, harus rasional, harus terukur. Apalagi ke depan ini, Pak. Iya. Ya, apalagi ke depan ini. Melihat ekonomi dunia terpuruk, kemudian pasti menghantam ekonomi kita. Iya. Kemudian juga tentu saja ketika Indonesia juga terhantam ekonominya, pasti daerah-daerah juga mendapatkan dampak seperti itu. Makanya siapapun nanti yang terpilih menjadi kepala daerah misalnya begitu. Maka dia akan menghadapi persoalan besar gitu ya. Artinya menghadapi tantangan yang cukup berat. Terutama di ekonomi. Ya, kondisi ekonomi kita hari ini kondisi hari kita dengan merebaknya wabah tadi ini. Nah, saya membaca beberapa media tadi, nah itu diprediksi pertumbuhannya akan minus gitu ya. Dan itu artinya tahun depan kita akan mengalami masalah yang berat masalah yang sangat krusial, apalagi dikaitkan dengan janji-janji pembangunan yang itu tadi, karena makanya saya menyampaikan bahwa calon kepala daerah itu harus realistis. Realistis itu melihat kondisi ekonomi dengan janji yang akan disampaikan. Sebab kalau tidak realistis, nanti akan masyarakat menilai, akan menilai bahwa apa yang dijanjikan itu hanya janji kosong semata. Hanya retorika politik gitu ya. Makanya harus realistis. Karena kalau tidak realistis, ya nanti sulit akan diwujudkan. Nah, bagaimana tolok ukur realistisnya? Ya kan bisa dilihat sekarang. Kondisi keuangan negara seperti apa? Kalau misalnya di daerah, berapa sih anggaran belanja kita? Nah, itu kan bisa terbaca. Dari belanja anggaran yang ada itu, kira-kira program yang akan kita lakukan itu seperti apa? Ini namanya realistis. Jadi ada balance itu antara anggaran yang tersedia dengan program yang akan dilaksanakan. Nah, ini yang perlu disinkronkan. Jadi tidak frontal begitu saja janjinya, sementara tidak melihat kondisi yang ada. Betul. Kemudian Pak, apalagi daerah kita ini kan hanya bertumbuh pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, tambang, kemudian kita memang memiliki perkebunan kelapa sawit yang luar biasa, tetapi kita tidak bisa secara nyata bahwa hasil sawit yang diekspor ke luar negeri itu kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari situ. Makanya ke depan ini memang sangat sulit untuk kita menjanjikan ke masyarakat untuk melakukan percepatan pembangunan jika dikaitkan dengan ekonomi global yang sekarang terpuruk. Ya itu tadi, makanya poinnya kita harus realistis, terukur. Karena faktanya hari ini kalau kita melihat pergerakan keuangan secara nasional itu APBN-nya itu sudah berapa ribu triliun defisitnya, dan itu nanti pasti akan berimbas ke daerah. Nah, daerah ya harus terukur bagaimana membuat program itu sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Nah, kalau ini tidak melihat ke sana, ya akan sulit. Makanya tadi kalau pemimpin yang berkualitas tadi, kualitas kompetensi tadi, maka dia bisa membaca sebetulnya, bisa membaca antara kondisi yang ada dengan janji yang akan disampaikan ke masyarakat. Nah, karena kalau ini tidak dikombinasikan, ya nanti menjadi janji kosong. Karena jangan sampai kita mau lempar janji ke masyarakat, mau bangun ini, bangun itu dan seterusnya, sementara kondisi keuangan tidak mendukung. Padahal sebetulnya kondisi keuangan itu bisa dibaca. Bisa dibaca. Karena di dalam anggaran, katakanlah misalnya RAPBD itu kan sudah kelihatan itu bagi hasil
dan seterusnya itu kelihatan berapa persen dan seterusnya. Nah, Oke Pak, ini tinggal beberapa menit ini. Pernyataan terakhir dari Pak Dr. Muslimin terkait dengan pentingnya integritas seorang calon pemimpin. Ya, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ya. Pertama bahwa ketika kita ingin mendapatkan atau ingin mencari pemimpin yang berkualitas melalui proses pemilu katakanlah pilkada, maka hal yang pertama harus dibangun adalah pemilihnya. Bagaimana kita mencerdaskan pemilih sehingga pemilih betul-betul menyampaikan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Kira begitu. Terus yang kedua adalah penyelenggaranya. Ya, bagaimana penyelenggara mampu melaksanakan tugas kewajibannya, tanggung jawabnya secara profesional tanpa terkontaminasi dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau ini misalnya berjalan dengan baik, maka nanti proses pemilu itu akan berjalan secara normatif. Artinya normatif itu dia akan berada pada koridornya, dengan tidak adanya, dengan masyarakatnya memilih secara cerdas, tidak terpengaruh dengan intervensi, dia akan menjatuhkan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Maka nanti pemilih yang kepala daerah misalnya, output dari pemilih itu akan lahir yang berkualitas tadi. Lalu penyelenggara KPU dan Bawaslu menjalankan fungsinya secara baik, secara profesional, maka ini kita akan nyaman, kita akan akan terlihat pemilu yang benar-benar pada koridornya. Begitu. Oke Pak Dr. Muslimin, terima kasih pertemuan kita malam ini. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sebuah bukan tips, tapi kata-kata bijak dari salah seorang wartawan yang ada di Indonesia, bahwa pilkada langsung atau tidak langsung hanya soal cara. Mencari pemimpin yang bermutu adalah tujuannya. Baik pemirsa, terima kasih pertemuan kita malam ini. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nelpon terus ini?